Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Azharo. Saya merupakan mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai nilai saham berdasarkan buku acuan portofolio dan investasi karangan dari Adi Indrawan dan kawan-kawan. Di mana dalam buku tersebut tertulis bahwa dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa efek merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi dalam artian luas ini saham adalah bagian dari efek atau surat berharga. Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak atas kepemilikan saham. Di mana nilai saham ini sekilas memang memiliki makna yang sama dengan harga saham. Namun nilai saham ini punya aspek yang lebih luas daripada harga saham. Nilai suatu saham ini merupakan nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Nilai harga saham sendiri ini selalu berubah-ubah setiap waktunya, di mana besaran nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama nilai nominal, kedua nilai buku, ketiga nilai pasar, dan yang terakhir yaitu nilai intrinsik. Nilai nominal ini merupakan nilai dari setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan nilai buku merupakan nilai saham yang menurut pembukuan sebuah perusahaan tersebut. Nilai saham ini mempunyai sifat yang lebih luas, di mana jika harga saham hanya berkaitan dengan keseimbangan nilai saham di pasar efek, maka nilai saham ini akan berkaitan dengan penilaian publik terhadap perusahaan tersebut, seperti citra perusahaan di mata publik itu sendiri, kemudian pendapatan perusahaan, keuntungan pemegang saham, kemudian citra produknya, kemudian pelayanan perusahaannya, dan aspek pengabdian kepada masyarakatnya. Di mana semakin sebuah saham dianggap menguntungkan, maka akan semakin besar nilai sahamnya. Kemudian untuk menilai suatu saham ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu menghitung nilai intrinsiknya atau absolute valuation, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai cash flow, earnings, dividen, laba, dan profit yang stabil. Kemudian cara yang kedua ini yang paling praktikal, yaitu relative valuation seperti PE ratio, PBV ratio, EV atau EBITDA. PBV atau price to book value ini adalah metode menentukan nilai wajar saham dengan membagi harga saham per lembar saat ini dengan nilai buku per lembar saham. Mungkin kalau ditulis secara matematis, rumusnya ini adalah harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham. Dimana untuk investor yang ingin menentukan nilai saham menggunakan metode ini wajib mencari tahu dulu nih berapa nilai buku per lembar saham atau book value per share dari saham yang ingin dinilainya itu. Dimana caranya ini adalah dengan membagi ekuitas perusahaan dengan jumlah total saham yang berbeda. Book value per saham atau BVPS, dimana kalau ditulis secara matematis nilai ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Berikutnya adalah PE ratio. Rumus ini juga bisa dipakai untuk menentukan nilai wajar suatu saham dengan membagi harga saham per lembar saat ini dengan nilai laba per saham atau earning per share atau EPS. Nilai laba per saham diperoleh dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham beredar. Adapun rumusnya ini PE ratio, yaitu harga saham dibagi laba per saham. Untuk mencari EPS-nya, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar.
di mana umumnya semakin kecil nilai PER saham berarti semakin murah dan bagus saham tersebut untuk dikoleksi. Begitupun sebaliknya. Sekian pembahasan saya mengenai nilai saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.